El Nino bukan sekadar peristiwa alam yang terjadi di Samudra Pasifik. Meski terjadi jauh di samudra ribuan kilometer dari Indonesia, namun dampaknya telah dirasakan Indonesia. Hari tanpa hujan semakin panjang, sumber air menyusut, lahan dan hutan semakin rentan terbakar, bahkan sektor pangan dan ekonomi berisiko terdampak. Lalu apakah efek domino panas El Nino telah sampai di rumah kita? Berikut pembahasannya. Gerah banget ya hari ini ya. Apa? Gerah. Gara-gara El Nino nih kayaknya. Hah? El Nino? Iya, El Nino. Emang bisa? Itu dia masalahnya. Dampaknya itu bisa banyak juga luas. Apalagi? Nah, kita mulai dari yang paling dasar ya. Jadi El Nino itu terjadi ketika suhu di permukaan laut Samudra Pasifik itu menghangat daripada biasanya. Lah, itu kan di Pasifik, jauh banget di sana. Betul. Dampaknya angin juga cuaca di seluruh dunia bisa berubah karena suhu yang lebih hangat itu, termasuk di Indonesia. Nah, efeknya di Indonesia akhirnya kemaraunya bisa lebih panjang, akhirnya curah hujan juga lebih rendah. Terus apa lagi efeknya? Air. Hujannya berkurang, akhirnya debit airnya juga berkurang. Bahkan sungai-sungai banyak yang menyusut. Contohnya Sungai Mahakam di Kalimantan. Sungai, ketika sungainya susut, akhirnya jalur-jalur transportasi juga terganggu. Jalur logistik dialihkan ke darat. Kena transportasinya juga. Gara-gara El Nino tuh. Betul. Terus, apa lagi? Nah, ketika kemarau panjang, vegetasi dan tanah semakin kering, jadi api ya? Nah, betul banget, kebakaran. Itu dia makanya sekarang banyak kebakaran. Gara-gara El Nino gitu. Nah, bukan. El Nino bukan yang menjadi penyebab kebakaran lahan dan hutan, tapi bisa memperparah kondisinya. Ini Pak Menteri juga udah ngakuin kalau El Nino dampaknya sudah sampai ke sini. Selama Juli aja atau sampai Juli 2026 aja, lahan dan hutan yang terbakar itu tercatat hampir 100.000 hektar. Hampir 100.000. 1 bulan loh ya. 1 bulan? Betul. Oke. Nah, efeknya buat kita apa? Selanjutnya, deket kok sama kita, sawah. Wah, pangan. Iya, kalau sawah kekurangan hujan atau air, efeknya jadi susah panennya, susah ditanam, kekeringan. Seberapa banyak? Sepanjang Januari sampai Juli 2026 aja, itu udah lebih dari 44.000 hektar sawah yang kekeringan. Wah, segitu banyak. Berarti bisa ngefek ke ekonomi dong. Perut kita. Itu yang kamu makan, bahan-bahan pangan impor tuh banyak yang bisa terpengaruh sama El Nino. Karena jalur produksi mereka juga bisa terganggu. Ketika panas tinggi atau suhunya berubah, mungkin serangga penyerbuk juga ikut terpengaruh. Akhirnya banyak komoditas pertanian di luar negeri sana yang juga terganggu. Efeknya, banyak bahan baku yang kita impor itu terpengaruh. Misalnya, tuh, gandum yang jadi tepung. Ada juga kedelai yang jadi tempe, jadi tahu. Ikut terganggu loh. Hah, yang ini nih. Oh iya. Tepung, tempe. Wah. Belum tuh yang di gelas. Ada gulanya kan? Gula juga ada yang impor. Gula. Jadi banyaklah yang bisa terpengaruh sama kehidupan kita sehari-hari. Oh, jadi komoditas dunia pasokannya bisa terganggu ya? Gara-gara El Nino. Benar, jadi banyak yang bisa terdampak. Kata siapa? Nih, kata dia. El Nino ini menyebabkan kemarau kita lebih panjang dan juga lebih kering. Nah, persistensi kekeringan yang panjang ini tentunya berdampak pada banyak sektor lainnya. Ketika hujan mulai berkurang, maka suplai air di permukaan itu juga berkurang, jadi sektor sumber daya air terpengaruh. Sektor lainnya, pertanian juga berpotensi untuk terdampak, tetapi rekan-rekan kita di Kementerian Pertanian adaptasinya tahun ini sudah sangat siap ya. Sektor lainnya yang juga terpengaruh adalah sektor kehutanan, ya. Sektor kesehatan ketika ada kabut asap, ya. Lalu juga sektor transportasi ketika misalkan penerbangan terganggu oleh kabut asap dan lain sebagainya. Jadi banyak sektor yang sebenarnya bisa terdampak oleh kekeringan panjang dan dampak turunannya gitu. Karena ini terjadi selama berbulan-bulan. Jadi efeknya bisa sampai dapur juga ya. Untung dapur saya belum kena nih efek si El Nino. Ada telepon, bentar.
istri Nyonya. Halo, Assalamualaikum. Halo Bi, Waalaikumsalam. Bi, ini air sumur kayaknya kering deh. Air, kering. Yogi Tujuliarto, Softan Herdiagama, Jakarta.